warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat umum. Yang pertama, pengertian filsafat secara etimologi. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Berasal dari bahasa Yunani, kata ini terdiri dari kata philein yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan dalam arti sedalam-dalamnya, atau love of wisdom. Selanjutnya, pengertian filsafat secara terminologi. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang mereka miliki. Misalnya seperti Plato yang mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran asli. Selanjutnya, pengertian filsafat secara umum. Filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut para ahli dalam negeri, Noto Negoro, filsafat adalah menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak atau disebut hakikat. Dan yang kedua adalah pengertian menurut Kunto Wibisono, filsafat adalah ilmu yang berusaha memahami hakikat dari suatu ada yang dijadikan sebagai objek sasarannya. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli luar negeri. Yang pertama, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Yang kedua, menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir dan tidak secara dangkal atau dogmatis. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Yang pertama adalah universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak hanya aspek tertentu saja. Yang kedua adalah radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental. Yang ketiga, sistematis atau berurutan, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis. Beberapa ahli menambahkan ciri-ciri lain seperti deskriptif, kritis, analisis, evaluatif, dan spekulatif. Selanjutnya, objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material artinya suatu yang dijadikan sasaran pendidikan, sedangkan objek formal adalah yang menyeluruh. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama, filsafat tentang pengetahuan. Yang kedua, filsafat tentang kenyataan menyeluruh. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan. Yang keempat, filsafat tentang sejarah filsafat. Manfaat belajar ilmu filsafat. Yang pertama, mengasah hati dan pikiran untuk lebih kritis. Kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, dapat menemukan kebenaran. Yang keempat adalah kita bisa belajar dari para filsuf. Menurut Ibnu Rushd, filsafat itu penting untuk kemajuan berpikir dalam tentang kehidupan masyarakat, karena filsafat memiliki sudut pandang yang menyeluruh. Akan tetapi, tidak semua para ulama menganggap filsafat itu penting. Ada beberapa ulama yang menganggap filsafat itu haram karena dapat menjauhkan dari keimanan dan menyesatkan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah, filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Filsafat mencoba menggabungkan kesimpulan dari berbagai ilmu dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan dunia yang konsis.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.